Sabda Tuhan menyapa dan menyentuh hati siapapun. Tetapi tidak pada semua orang sabda Tuhan itu dapat bertumbuh, berkembang, dan membuahkan hasil yang berlimpah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sobat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali untukmu di edisi Verbum Domini kali ini. Di hari ini, bersama penginjil Matius, kita akan merenungkan tentang perumpamaan Yesus tentang seorang penabur. Dikisahkan di sana bahwa ada seorang penabur yang hendak pergi menabur. Pada saat ia menabur, ada benih yang jatuh di tepi jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di semak berduri. Dan ketiganya tidak ada satupun yang tumbuh karena berbagai macam persoalan yang ditimbulkan di sana. Dan terakhir, ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu pun akhirnya tumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah yang berlimpah. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita membaca secara keseluruhan perumpamaan Yesus tentang seorang penabur ini, kita akan menemukan bahwa ternyata arti dan maksud dari perumpamaan itu hanya dinyatakan kepada orang-orang terpanggil atau para murid itu sendiri. Sampai di sini kita akhirnya mengerti bahwa ternyata orang-orang yang dipilih secara khusus atau terpanggil, para murid yang notabene-nya adalah orang-orang dekatnya Yesus, mewakili semua orang yang mau membuka diri untuk mendengarkan sabda Allah itu. Sampai di sini akhirnya kita mengerti bahwa tentang perumpamaan Yesus itu memuat dua jenis tanah. Yang pertama, jenis tanah yang mandul, yaitu jenis tanah yang penuh dengan batu-batuan, dan ada jenis tanah yang penuh dengan semak berduri. Jenis tanah yang mandul ini mewakili orang-orang yang sebenarnya sudah diperkenalkan sabda Tuhan itu, tetapi tidak mau mendengar atau menolaknya. Dan jenis tanah yang kedua adalah jenis tanah yang subur, jenis tanah yang baik, yaitu dimaksudkan pada orang-orang yang sebenarnya membuka hati, mau mendengarkan sabda itu dan melaksanakan, yang diwakili oleh para rasul atau para murid. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita juga sebagai orang-orang Kristiani sebenarnya dipanggil dan dipilih sebagai lahan yang layak untuk ditaburkan benih sabda itu. Jadi sebenarnya kita dipilih bukan hanya untuk menjadi lahan bagi benih sabda itu, tapi kita juga dipanggil untuk menjadi penyalur benih sabda itu. Maka kita yang menyadari diri sebagai orang-orang yang terpanggil, kemudian merenungkan dan merefleksikan bahwa benih itu harus berbuah dalam diri kita dan berguna juga bagi orang lain. Maka dari itu, sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita seharusnya mengakrabkan diri pada sabda Allah itu sendiri, atau mengakarkan diri pada sang sabda itu sendiri, sehingga pada akhirnya kita dapat berbuah limpah, dan buah itu dapat berguna bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Semoga rahmat Tuhan membantu kita.